Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba, serta generasi muda bangsa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mengadakan lomba. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Izinkan saya membawakan sebuah biografi singkat yang berjudul Ki Hasyim Asy'ari, Generasi Indonesia. Perlu kita ketahui, Ki Hasyim Asy'ari dikenal sebagai salah satu ulama yang paling berpengaruh di Indonesia. Beliau merupakan pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia. Beliau juga merupakan pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pimpinan besar yang banyak menginspirasi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, sekaligus mempertahankan perjuangan melawan penjajah. Beliau lalui dengan tidak mudah banyak hal yang beliau rasakan, seperti ancaman, intimidasi, penjara, siksaan, dan bahkan percobaan pembunuhan. Semua itu beliau lalui dengan sabar dan tegar. Bahkan Ki Hasyim Asy'ari pernah menjadi tokoh sentral bagi para pejuang pergerakan nasional Indonesia. Beliau menjadi tempat bertanya, meminta nasihat dan fatwa-fatwa keagamaan maupun persoalan kehidupan sehari-hari. Ki Hasyim Asy'ari merupakan putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Ayahnya Ki Asy'ari merupakan seorang pemimpin pesantren yang keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ki Hasyim Asy'ari merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Beliau merupakan keturunan dari para ulama, dan beliau juga merupakan keturunan darah biru bangsawan. Generasi muda bangsa Indonesia. Ternyata, semenjak di kandungan, beliau telah memiliki tanda-tanda yang menunjukkan bahwa nantinya beliau akan menjadi orang yang besar, menjadi panutan banyak orang. Saat masih di kandungan, Nyai Halimah, ibundahnya, melihat tanda-tanda tersebut. Pada suatu malam, beliau bermimpi bulan jatuh dan hinggap ke perutnya. Lalu, tiba-tiba, pada suatu hari juga, Nyai Halimah berkata, ketika dia mengandung Ki Hasyim Asy'ari, dia mengandungnya selama 14 bulan. Biasanya, bayi yang dikandung selama 14 bulan memiliki kecerdasan tidak pada umumnya, yaitu kecerdasannya di atas rata-rata. Seperti itu. Ki Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 24 Zulkaidah 1287 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 10 April 1875 Masehi, di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketika beliau menginjak usia anak-anak, bakat dan kepemimpinannya, kecerdasannya sudah tampak. Pada saat bermain dengan anak-anak sebayanya, jika beliau melihat teman-temannya bermain kasar
atau menyimpang dari peraturan permainan, maka tidak segan-segan ia menegur dan memperingatkan mereka. Beliau menyatakan bahwa tindakan main curang itu tidak boleh, karena jika kita berlaku curang, tentunya suatu saat kita juga akan dicurangi, dan kita tidak menginginkan itu. Cara menegur beliau pun tidak dengan cara yang kasar, sehingga ketika beliau menegur teman-temannya, beliau menegurnya dengan tidak kasar. Beliau menegurnya dengan hati yang lembut. Teman-temannya merasa tidak tersuduti atau sakit hati. Justru timbul kesadaran kepada dirinya sendiri untuk memperbaikinya. Generasi muda bangsa Indonesia, perilaku dan sikap ini beliau bertahan hingga beliau wafat akhir hayatnya, dan menjadikan beliau sebagai pemimpin yang karismatik dengan keadilannya, menegakkan hukum dan sikap anti kekerasan dalam mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Pola kepemimpinan seperti inilah yang menjadikan beliau mampu menjembatani persatuan antara Islam tradisional dan Islam modern, sehingga umat Islam di Indonesia saat itu dapat hidup rukun dalam ukhuwah Islamiyah yang baik, serta dapat bahu-membahu dalam perjuangan memukul mundur penjajah dari tanah air tercinta kita, Indonesia. Senyum para pahlawan, peluh bercucuran dari tubuhmu. Darah itu terhenti mengalir dalam nadimu. Api semangat seakan berkobar abadi, tidak berhenti walaupun terluka. Semangat juang meliputi demi tercapainya harapan dan kemerdekaan. Segenap jiwa ragamu bertekad membawa dengan tegap dan gagah kau berdiri barisan terdepan. Tidak penting semua kesakitan kau alami demi bumi ibu pertiwi. Kini kau telah tiada, beristirahat tenanglah di alam yang berbeda. Engkau dapat melihat senyum anak bangsa terbebas dari belenggu kaum penjajah. Kini dari atas sana engkau mungkin hanya bisa memanjatkan doa agar semua tetap aman sentosa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.